Hari Senin isuk-isuk seorang mahasiswa tampan seperti saya namanya Hyunsu terlihat buru-buru naik sepeda untuk pergi ke kampus. Karena pada saat itu dia akan menjalani ujian bahasa Inggris. Meskipun tampan tapi dia juga agak sedikit minus, yakni memiliki penyakit bengek atau sesak napas. Jadi penyakitnya akan kambuh jika dia dalam kondisi keadaan tertekan atau tegang. Selesai ujian, teman-temannya berniat mengajak Hyunsu untuk pesta-pesta. Abok tuak, main cewek, dan pokoknya permaksiatan lah ya. Tapi berhubung dia sudah janji dengan teman-teman yang lain untuk kerja kelompok, Hyunsu pun menolak ajakan teman-temannya itu. Setelah makan malam dengan keluarga, tiba-tiba salah satu temannya memberi pesan bahwa acara kerja kelompoknya diundur sehingga Hyunsu segera menelpon temannya yang lain untuk menerima ajakan pesta tadi siang. Diam-diam Hyunsu mengambil kunci taksi ayahnya. Pamit assalamualaikum dan ciao. Sayangnya, ketika giliran lampu merah, tiba-tiba saja perempuan stres masuk karena menyangka taksi yang dipakai Hyunsu sedang beroperasi. Hyunsu beberapa kali menjelaskan bahwa dia tidak sedang beroperasi, namun perempuan bernama Hong Gok-hwa ini seperti tak peduli, malah mengancam akan melaporkannya ke pihak layanan taksi jika Hyunsu tidak mengantarnya. Hong meminta Hyunsu untuk turun dulu membeli es kolonong. Tapi setelah mendapatkan esnya, Hong Gok malah menyuruh Hyunsu untuk kabur. Dasar uhti jahanam ya. Kemudian setelah itu Hong Gok memberikan Hyunsu sebutir narkomar yang dengan polosnya Hyunsu memakannya yang mengakibatkan kurangnya konsentrasi dan menabrak mobil lain. Hong Gok mengaku awalnya dia tinggal bersama temannya. Namun karena sedikit cekcok akhirnya dia pun mengusir temannya itu. Ketika sedang minum-minum, Hong Gok kemudian menyuruh Hyunsu untuk menancapkan pisau ke tangannya. Saya tidak tahu apa maksudnya, namun yang jelas setelah itu, keadaan jadi makin tak terkontrol dan saya harus men-skip adegan tersebut karena usia saya baru masuk 15 tahun. Masih bocah ya saya mah. Masih bulu kumut. Namun ketika Hyunsu mau pamit pulang, dia sangat terkejut karena Hong Gok sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Karena panik, Hyunsu langsung pergi keluar sampai-sampai dia lupa kalau kunci mobilnya ketinggalan di dalam. Hyunsu balik lagi, tapi karena pintu rumah itu mengunci otomatis, akhirnya dia terpaksa memecahkan jendela agar bisa membuka kunci dari dalam. Hyunsu sempat membersihkan darah yang tadi berceceran di meja, bahkan membawa pisau karena takut dia dituduh sebagai pembunuhnya. Dari kejauhan terlihat salah satu tetangga sempat melihat Hyunsu keluar dari rumah Hong Gok. Dan sialnya lagi di perjalanan dia malah kejebak pemeriksaan kadar alkohol. Setelah mau dicek, alatnya tiba-tiba kehabisan bensin sehingga membuat Hyunsu harus ikut dulu bersama polisi karena di tempat lain telah terjadi pembunuhan. Hyunsu semakin panik karena ternyata tempat yang dituju adalah rumah Hong Gok. Dan tetangga yang melihatnya tadi sedang memberikan kesaksian bahwa dia melihat seorang pemuda naik taksi keluar dari rumah Hong Gok. Seorang polisi bernama Sang Bom tak sengaja melihat Hyunsu berada di mobil patroli dan tanpa ragu menyuruh polisi lain untuk membawa Hyunsu ke kantor polisi terlebih dahulu. Sang Bom juga mendengar kesaksian dari orang yang tadi mobilnya ditabrak oleh Hyunsu. Setelah tiba di kantor, Sang Bom kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa Hyunsu. Dan benar-benar sial nasib anak muda ini setelah polisi menemukan pisau yang tadi dia bawa dari rumah Hong Gok. Di saat yang bersamaan, ayahnya merasa cemas karena Hyunsu belum pulang-pulang juga, apalagi mobil taksinya tidak ada di depan rumah. Udah dikejar setoran, mobil taksinya juga entah kemana ya. Malang benar nasibnya.
Yunsu berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya. Tapi Sang Bom akan tetap menetapkan Yunsu sebagai tersangka karena Yunsu adalah orang yang terakhir menemui Hongok dan orang pertama yang menemukan Hongok tewas. 죽어있는 홍고카를 처음 발견한 사람도 너지. Kemudian Yunsu dibawa ke tempat pemeriksaan dan terlihat banyak sekali luka goresan kuku di tubuh Yunsu. Wah, wah, wah. Edan kali permainan ranjang si Hongok ya. Emang benar-benar macan. Setelah itu polisi menyemprotkan sesuatu. Saya nggak tahu namanya apa, yang jelas ketika lampu dipadamkan, terlihat jelas bekas sidik jari si korban di tubuh Yunsu. Alhasil, polisi pun langsung memasukkan Yunsu ke penjara sambil menunggu sidang putusan di pengadilan. Seorang pengacara bernama Junghan sepintas melihat Yunsu yang berada di dalam tahanan. Karena penasaran, ia pun bertanya pada salah satu polisi tentang kasus apa yang dilakukan Yunsu. Si polisi menjawab pemerkosaan dan pembunuhan. Merasa yakin kalau Yunsu tidak melakukan hal yang dituduhkan, Junghan kemudian menghampiri Yunsu dan menawarkan diri untuk menjadi pengacaranya. Dan ia menyuruh Yunsu untuk tidak mengatakan apapun pada orang lain kecuali tidak tahu. Dan tanyakan saja pada pengacaraku. Yunsu pun akhirnya sepakat. Junghan mendekati salah satu polisi dan bertanya bagaimana Hongok bisa mati. Si polisi mengaku bahwa dia tidak ada di TKP, namun yang dia dengar, si tersangka menusuk Hongok tidak hanya dengan satu tusukan, tapi 13 tusukan. Junghan juga baru tahu kalau kasus ini ditangani oleh Sang Bom, detektif senior yang sebentar lagi akan pensiun. Sang Bom sendiri memanggil si pria berkupluk untuk memastikan orang yang kemarin sempat menabrak mobilnya dan melihat orang terakhir yang bersama Hongok. Dia pun melingkari Yunsu sebagai orang terakhir itu. Keesokan harinya Junghan kembali menemui Yunsu dan memberikan nasihat bahwa ketika berada di sel, dia jangan pernah memikirkan kebenaran dan keadilan ada di sana. Karena fakta dan klaim sama sekali tidak penting. Yang terpenting adalah mencari sesuatu untuk menjadi fakta agar dia bisa selamat. Dan nasihat kedua adalah jika dia dipaksa harus berbicara, maka kalimat pertama yang harus dia ucapkan adalah malam itu. Junghan juga mengatakan bahwa polisi sekarang akan membuat pernyataan kejadian di TKP menurut versi mereka. 음주운전인가 생각했습니다. 예, 현장에 제가 제일 먼저 진입하긴 했는데 여자애는 죽었나요? 라고 말했습니다. Nah, di sanalah hakim akan mempertimbangkan pernyataan siapa yang lebih bisa dipercaya. Apalagi kali ini Yunsu harus berhadapan dengan seorang veteran polisi seperti Sang Bom. 이게 확실해요. Yang kaya pengalaman, sesekali akan terlihat baik tapi akan menerkam seperti harimau, menggergoti tubuh seperti Bolokotono jika Yunsu dalam keadaan lengah. Iya, Junghan ini adalah seorang pengacara senior dengan persentase kemenangan sangat tinggi. 자기는 무슨 중학교 졸업식 때 메고 가면 그거 알아요. Tentu banyak orang yang ingin memakai jasanya. Jadi kalau di Indonesia mah Junghan itu seperti siapa ya? Mama Loren lah ya. Tak lama setelah itu, Yunsu dijenguk oleh orang tuanya yang mana perbincangan mereka itu terus diawasi oleh si Sang Bom. Junghan yang menyadari hal itu langsung mengajak ngobrol si Sang Bom yang sepertinya kekeh ingin memenjarakan Yunsu sebagai kado terindah sebelum dia pensiun. 그러는 형님이야말로 은퇴 3개월 남았는데 욕심 좀 그만 부리셔요. Sang Bom memberikan alat pernapasan Yunsu berharap Yunsu menganggapnya baik dan mau bicara sesuatu tentang pembunuhan itu. Tapi Yunsu tidak berkata apapun dan menyuruh Sang Bom untuk pergi dengan alasan bahwa seorang polisi tidak boleh menginterogasi tersangka tanpa didampingi pengacaranya. Karena kesal, Sang Bom akhirnya menyuruh anak buahnya untuk melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Sang Bom juga merasa tertantang apalagi kasus ini sudah viral di internet. Singkatnya, Yunsu digiring polisi menuju kejaksaan sambil diiringi oleh para wartawan olahraga yang menunggunya. Di dalam mobil, dia juga bertemu dengan seorang pria jabri goreng patut namanya Pak Dosik yang sama-sama akan menjalani sidang. Saya gak tahu kasusnya apa, tapi dengar-dengar dia nyuri sendal jepit di Masjid Agung. Di tempat lain, Sang Bom dan anak buahnya terus mencari barang bukti dengan pergi ke rumah Yunsu dan mengambil apapun yang dianggap mencurigakan. 처방전에 일단 다 챙기고 태블릿 노트북 데스크탑은 하드디스크만 챙겨라. Kemudian Sang Bom menyerahkan seluruh barang bukti itu pada seorang jaksa bernama Anduk Baseh atau kita panggil aja Jaksaan. Dan lagi-lagi Junghan datang di saat yang tepat dan sok-sokan akrab dengan memberi bunga pada Jaksaan. Hingga si Sang Bom pun pergi. 하자. Singkat cerita, persidangan pun dimulai dan pada saat itu orang tua Yunsu pun hadir dalam persidangan tersebut.
Jaksaan mulai memaparkan bahwa dia mempunyai 117 bukti termasuk usaha menghilangkan barang bukti yang dilakukan oleh Yunsu sehingga dianggap sudah cukup untuk menetapkan Yunsu sebagai pelaku pembunuhan itu. Yunsu sempat menyangkal semua tuduhan diperkuat oleh Junghan bahwa tidak ada saksi satu orang pun yang melihat secara langsung kalau Yunsu telah membunuh. Apalagi riwayat Yunsu juga sangat baik, di mana dia adalah seorang mahasiswa teladan yang belum pernah melakukan kasus. Persidangan akhirnya ditunda karena Yunsu terlihat tidak sehat, tapi Yunsu terpaksa dialihkan dulu ke lapas yang sebenarnya sebelum sidang susulan dilanjutkan. Perkenalkan, pria ini bernama Doji Tai dan dia adalah seorang penguasa lapas yang mengendalikan seluruh perdagangan di lapas itu, termasuk ini. Jangan omes atau celegang dulu, karena Doji hanya mengambil narkomar yang disembunyikan oleh perawat tersebut. Sedangkan Yunsu bersiap masuk ruangan sel, suatu tempat yang pastinya tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sementara itu Junghan yang tadinya akan memberikan tarif $90.000 akhirnya menurunkan tarifnya menjadi $70.000 ketika melihat kondisi rumah Yunsu. Bahkan kembali menurunkannya jadi $50.000 setelah bertemu dengan orang tua Yunsu yang memang hanya seorang supir taksi. Kembali ke Yunsu yang di hari pertamanya di lapas mendapatkan pemandangan yang mengerikan setelah teman satu selnya dipukuli oleh geng Baekho yang mana Pak Dosik adalah salah satu bagian dari mereka. 말을 한다 아이가. 알겠어. 뭐가 이게? 괜찮다. Yunsu pergi ke klinik meminta obat pereda nyeri, kemudian memberikan obat itu untuk teman selnya yang tadi dipukuli. Tapi dia ketahuan sama Dosik dan Dosik hampir saja menghajarnya. Beruntung Doji melihat mereka dari kejauhan sehingga acara penyiksaan itu tidak dilakukan. Jaksaan memberikan konferensi persnya terkait kasus pembunuhan itu yang memang sudah viral di media. Hampir semua orang menonton berita itu termasuk orang tua Yunsu dan juga para tahanan lapas. Hal itu membuat salah satu pengacara wanita bernama Pak Bengkung tertarik menangani kasus Yunsu hanya untuk sekedar mengejar popularitas. Kembali ke lapas di mana Yunsu tiba-tiba diculik oleh geng Baekho kemudian digantung. Tapi mereka kembali melepaskannya karena itu hanya sebagai pelajaran saja agar Yunsu tidak ikut campur lagi urusan mereka. Di tempat berbeda, Junghan pergi ke TKP untuk menganalisis, berharap dia mendapatkan sesuatu untuk meringankan hukuman si Yunsu. Dia menemukan sebuah paket atas nama Yujung ada di TKP. Itu berarti selain Hongok, ada orang lain yang juga tinggal di rumah itu. Sangbom juga menjelaskan kenapa dia begitu yakin kalau Yunsu lah pembunuhnya. Sebenarnya kalau Yunsu benar-benar tidak merasa membunuh, dia bisa langsung menelepon polisi pada saat pertama tahu kalau Hongok telah tewas. Alih-alih menelepon polisi, dia malah berusaha menghancurkan barang bukti. Kemudian pada saat tertangkap razia alkohol, dia sempat bertanya pada petugas apakah perempuan itu benar-benar mati. Seolah-olah dia menyaksikan sendiri peristiwa itu terjadi. Sangbom mengaku kalau dia sudah 30 tahun menjadi detektif dan penilaian dia tidak pernah salah dalam memprediksi apakah seseorang itu pembunuh atau bukan. Meskipun dia juga mengakui kalau orang-orang tipe Yunsu adalah tipe paling sulit dia tebak. 이제 얼굴만 봐도 범인인지 아닌지 알아. Yunsu sendiri kini tengah berada di ruangan Doji karena si Doji ini menawarkan bantuan jika Yunsu memerlukannya. Namun pastinya itu tidak gratisan dan harus ada timbal baliknya. Doji menyuruh Yunsu untuk mencari tahu siapa orang yang menjual rokok di lapas itu selain dirinya. 도움이 필요하면 Berbeda dengan Doji, pengacara Bengkung justru akan menggratiskan jasanya sebagai pengacara asalkan kasus Yunsu dilimpahkan kepadanya dan orang tua Yunsu berhenti bekerja sama dengan Junghan. Tawaran yang sulit ditolak tentunya, mengingat keuangan mereka terbatas, jangankan bayar pengacara untuk makan saja, hanya bisa dengan bala-bala. Di sisi lain, penyakit romeheun akut si Junghan juga makin parah, itu terlihat ketika dia harus membungkus kakinya dengan plastik. Orang tua Yunsu mengabarkan kalau mereka telah mengganti pengacara dengan yang lebih kompeten untuk menangani kasus Yunsu. Meskipun Yunsu merasa tidak enak dengan Junghan, karena Junghan telah membantunya selama ini. Apalagi Junghan tiba-tiba datang membelikannya selempak beserta uang bekal untuk Yunsu.
Tapi sepertinya Junghan mengerti, apalagi pengacara yang baru menggratiskan semua jasa pengacaranya. 죄송합니다. 저 제일 힘들 때 그래 힘내고. Tak lama setelah itu, Doji kembali memanggil Yunsu untuk memberitahunya siapa orang yang menjual rokok selain dirinya. Yunsu awalnya berpura-pura tidak mengetahuinya, namun karena diancam akan membunuh semua orang yang ada di hadapannya, akhirnya Yunsu pun menunjuk salah satu dari mereka. Setelah itu, Doji berkata bahwa dia adalah orang yang selalu membalas kebaikan orang lain. Maka dia juga berjanji akan menolong Yunsu ketika Yunsu membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, malam pun sedem, Yunsu tiba-tiba dikagetkan dengan teman satu selnya yang sudah tewas dalam keadaan tergantung. Mungkin ini adalah peringatan buat Yunsu karena dia telah melaporkan salah satu anggota geng Baeko pada Doji. Yunsu yang merasa bersalah dan depresi mencoba untuk kabur, tapi keburu ditangkap oleh petugas. Keesokan harinya, Yunsu kembali dibawa ke kejaksaan untuk melakukan tes kejujuran. Tes kejujuran ini sebenarnya tidak akan berpengaruh apa-apa buat tersangka. Jika yang dikatakannya dianggap berbohong, maka akan memberatkan di persidangan. Kalau perkataannya dianggap jujur, sama sekali tidak berpengaruh di persidangan. Edannya jadi buat apa tuh ya, capek-capek? Tenanawan sih, tapi nanawanan gitu ya. Sang bom menghubungi Junghan karena dikira Junghan masih pengacara Yunsu. Setelah mengetahui kalau Junghan bukan lagi pengacara Yunsu, jaksaan lalu menelepon pengacara Bangkung dan memberitahukan bahwa Yunsu akan menjalani tes kejujuran. Si Bangkung tentu saja marah karena Yunsu tidak berkonsultasi dulu dengannya dan main terima aja tes kejujuran itu. Tapi meskipun marah, dia tetap menyuruh asistennya Sojin untuk membantu Yunsu dalam menjalani tes kejujuran. Junghan pun demikian, meskipun dia bukan lagi pengacara Yunsu, tapi dia tetap penasaran dan pergi menemui mantan istrinya yang kebetulan bekerja di badan forensik yang menangani jasad Honggok. Sementara itu, sang bom terus berusaha membuat Yunsu panik dengan membawanya melihat jasad Honggok sebelum melakukan tes. Tentu saja hal itu membuat Yunsu merasa bersalah meskipun dia bukanlah pelakunya. Di saat bengeknya kambuh, sang bom malah melarangnya menggunakan alat pernapasan dengan alasan orang yang akan melaksanakan tes tidak boleh memakai obat-obatan. Tak lama setelah itu, Sojin pun datang tepat waktu meskipun tidak mengucapkan assalamualaikum. Sebelum tes dimulai, Sojin sempat memberikan wejangan agar Yunsu tetap tenang, tidak terprovokasi dan kali-kali nyebut istighfar. Tapi sang bom sengaja menyimpan nebulizer di hadapan Yunsu, berharap Yunsu pecah konsentrasi seperti yang sudah direncanakan oleh dirinya dan juga jaksaan. Benar saja, ketika mendapat sejumlah pertanyaan, Yunsu jadi tidak berkonsentrasi dan terkadang terus melihat nebulizer yang ada di hadapannya. 한국화를 죽이지 않은 것을 확신합니까? 유죄를 전제로 한 저런 질문은 문제 있는 거 아닙니까? Beruntung Junghan yang sedari tadi ada di sana menyuruh Sojin untuk segera menghentikan tes itu dengan alasan kalau tersangka sedang tidak dalam keadaan sehat. 생리심리검사 여기서 멈출게요. 없어. 근데 그 독방 누가 쓰겠어? Sepulang dari kejaksaan, rupanya penderitaan Yunsu belum berakhir setelah Dosik menyiksanya karena menganggap Yunsu telah melaporkan Dosik pada petugas atas kematian si Paijo kemarin malam. 됐어. 그만해. 인간주의가 돌아왔나? Sedangkan si Doji memberikan sebuah buku hukum agar Yunsu mempelajarinya dan berharap Yunsu segera dibebaskan. Di acara pemakaman Honggok, Junghan juga terlihat ada di sana dan terlihat sedang mencari seseorang bernama Yujung. Karena nama Yujung pernah dia lihat di sebuah paket yang dia temukan di rumah Honggok. Di kantor, Junghan melihat kembali foto-foto yang pernah dia ambil di rumah Honggok dan dia melihat sebungkus obat pentanil. Yang mana obat tersebut adalah obat yang harus dibarengi dengan resep dokter. Kemudian dia melihat medsos Honggok di mana di antara foto-fotonya itu pernah memperlihatkan dirinya berselfie di sebuah klinik. Dia pun pergi ke klinik itu dengan berpura-pura ingin mengobati penyakit rorombehennya. Tapi si dokter berkata bahwa seharusnya Junghan pergi ke dokter kulit karena ini adalah tempat rehabilitasi. Tapi si Junghan mengkick balik dokter itu dengan mengatakan kalau ini adalah klinik rehabilitasi, kenapa Anda memberikan obat pentanil pada Honggok sedangkan obat tersebut tergolong ke dalam jenis narkomar. Si dokter mengklaim bahwa obat itu dia terakhir berikan 6 bulan lalu karena pada saat itu pentanil belum dikategorikan sebagai jenis narkomar.
Junghan kemudian meminta si dokter untuk memberikannya catatan riwayat penyakit dan juga obat-obatan yang sering diminum oleh Hongok. Singkatnya, Hyunsoo kembali menjalani persidangan dengan tampilan baru, yakni memakai kacamata hasil pinjam dari si Doji, agar terlihat santai dan menonjolkan kesan kalau dia adalah seorang mahasiswa. Bengkung meminta hakim untuk tidak menempatkan Hyunsoo di penjara selama Hyunsoo belum dinyatakan bersalah. Tapi jaksaan kekeh ingin agar Hyunsoo tinggal di penjara, karena menurutnya tinggal di penjara saja Hyunsoo sudah berani berusaha kabur, apalagi kalau menjadi tahanan rumah. Di saat perang argumen antara jaksaan dan juga pengacara, tiba-tiba hakim memutuskan untuk menunda sidang karena Hyunsoo terlihat tidak dalam kondisi sehat. 비밀은 없도록 하시오. 앞으로. Selesai sidang, Junghan menawarkan sebuah bukti tentang riwayat penyakit dan juga obat-obatan yang sering dikonsumsi oleh si korban pada Sojin. Junghan hanya meminta komisi $100 per lembar jika Sojin ingin memiliki catatan tersebut. Ketika Sojin memperlihatkan catatan itu pada Bengkung, Bengkung langsung bilang kalau catatan ini seharusnya bernilai $1.000 per lembar dan Bengkung ingin membuat jadwal pertemuan dengan Junghan. Sepulang sidang, Dosik lagi-lagi berbuat ulah dengan sengaja menggoreskan pisau pencukur baok ke tangan Hyunsoo sehingga tangannya berdarah. Karena klinik sudah tutup, dia kemudian dibawa oleh anak buah si Doji dan diobati oleh si Doji sendiri. 여기에서 어떻게 살아남을 것인가? Keesokan harinya, Bengkung menemui jaksaan dan menyerahkan bukti kecanduan korban terhadap narkomar, dan itu bisa dijadikan bukti kalau korban bisa saja memberikan narkomar itu pada Hyunsoo sehingga Hyunsoo tak sadar telah melakukan pembunuhan. Dan itu akan membuat Hyunsoo terbebas dari hukuman mati dan hanya akan dihukum 10 tahun saja. Jaksaan yang tak mau kalah begitu saja di persidangan nanti bersedia menuruti permintaan Bengkung asalkan Hyunsoo bersedia mengaku kalau dia benar-benar membunuh Hongok dan juga tidak mengajukan banding. Bengkung kemudian menemui Hyunsoo dan memaksa Hyunsoo untuk memberikan pengakuan palsu bahwa dia benar-benar membunuh Hongok karena menurutnya penjara 10 tahun lebih baik daripada Hyunsoo harus menerima hukuman mati. 10년 받고 모범수로 수강생활 잘하면 3, 4년은 감형 나와요. Junghan yang merasa kaget mendengar Hyunsoo akan mengakui pembunuhan itu kembali menemui Hyunsoo dan menyuruh Hyunsoo untuk mendengarkan kata hatinya. Karena mengaku sebagai pembunuh justru akan membuatnya dicap seumur hidup sebagai pembunuh di lingkungan masyarakat. Alhasil, ketika sidang kembali digelar, Hyunsoo melanggar kesepakatan dengan pengacaranya sendiri dengan mengaku kalau dia memang tidak membunuh Honggokwa. 아니요. Tentu saja pernyataan itu membuat Bengkung marah karena merasa usahanya selama ini telah sia-sia. Sepulang dari pengadilan, Dosik lagi-lagi berbuat ulah dengan meminta Hyunsoo memberikannya 3 bungkus rokok. Dan jika tidak, maka dia akan menggunakan pisau pencukur baoknya untuk melukai Hyunsoo. Hyunsoo kemudian pergi ke tempat Doji untuk membeli rokok. Peraturannya 1 hari hanya bisa beli sebungkus rokok. Tapi karena Hyunsoo yang membelinya, dia pun membiarkan Hyunsoo untuk membeli 2 bungkus rokok. Nah, nurus tunjungnya si Dosik sialan ini masih tetap saja menyiksa Hyunsoo dan memasukkan puntung rokoknya ke dalam mulut si Hyunsoo. Ash, pedomseh. Bahkan dia meminta Hyunsoo untuk memberikan Dosik 2 bungkus lagi untuk besok harinya. 무슨 짓이야? 괜찮냐? Keesokan harinya, Hyunsoo menelpon ayahnya agar mengirim uang $1.000 untuk keperluan pribadinya di tahanan. Meskipun ayahnya hanya akan memberikan dulu $300 dan sisanya beberapa hari setelahnya. Kemudian dia kembali mendatangi Doji untuk membeli 2 bungkus rokok seperti permintaan si Dosik. Doji mulai merasa curiga karena setahu dia Hyunsoo tidaklah merokok. Ternyata lagi-lagi si Dosik ini menyiksa Hyunsoo meskipun dia telah memberinya 2 bungkus rokok. Alasannya rokok yang diberikan bukanlah rokok mentol seperti yang dia minta. Bahkan Dosik membakar telapak tangan si Hyunsoo menggunakan bara anjing. Si Dosik ini emang jahanam banget ya. Dari kecil emang gak pernah diadanin kayaknya dia ya. Beruntung Doji keburu datang sehingga mereka pun segera pergi. Dan Doji membawa Hyunsoo ke klinik. Tak cukup sampai di situ, Doji juga membawa Hyunsoo ke tempatnya, di mana di sana sudah ada Pak Dosik yang sudah babak belur karena dihajar oleh si Ucup, anak buah si Doji. Doji meminta Dosik untuk meminta maaf pada Hyunsoo, tapi menolak karena dia merasa masih punya harga diri. Alhasil Doji pun kembali menyiksanya, bahkan menyiramnya dengan air panas lebok sia.
Di sisi lain, Bengkung yang sudah kecewa pada Yunsu akhirnya menyuruh Sojin untuk mengurus kasus itu. Dan dia sudah tidak akan ikut campur lagi dalam urusan hukum Yunsu. Sojin yang tergolong masih baru dan belum berpengalaman di bidang hukum, menggandeng Junghan agar membantunya meneruskan kasus Yunsu. Dan Junghan sepakat dengan bayaran $30.000. Sementara itu Doji memberitahu Yunsu bahwa adik perempuan Yunsu sekarang lebih sering mendapat bulian di sekolah hanya karena kakaknya dicap sebagai pembunuh. Dan ayahnya sekarang harus bekerja sebagai kurir karena taksinya masih ditahan di kepolisian. Tapi Doji bersedia membereskan semuanya asalkan Yunsu mau membantunya. Sejenak kita pergi ke TKP di mana Junghan lagi-lagi meminta bantuan mantan istrinya untuk melihat segala kemungkinan yang terjadi dalam kejadian malam itu. Kembali ke si Yunsu yang memang tak ada pilihan lain selain menyetujui tawaran yang diberikan Doji. Tapi terlebih dahulu Doji harus membuat tangan si Yunsu bergeser agar Yunsu dibawa ke rumah sakit. 여기에서 내가 구할 수 없는 게. 탈구환자지? Ya, memang tidak perlu waktu lama bagi pihak rumah sakit untuk menangani dislokasi bahu. Setelah sampai di sel, Doji kemudian membuka perban si Yunsu dan merebusnya dengan air panas. Dan ternyata di dalam perban itu terselip sabu-sabu yang bisa Doji pakai. Setelah melakukan penyelidikan bersama dengan mantan istri, Junghan tiba-tiba kangen dengan geolan mantan istri, kemudian memaksanya untuk melakukan pagelaran wayang kulit. Cie, dah lama gak ngebor, sekalinya ngebor gak lama. Keesokan harinya sidang kembali dilanjutkan di mana pada sidang kali ini dilaksanakan dengan memakai sidang juri. Jaksaan mulai menggiring opini para juri agar melihat apa yang dilakukan Yunsu terhadap korban, bukan menilai kepribadian korban yang memang seorang pecandu narkomar. Singkatnya, persidangan itu memang berjalan sangat alot di mana Jaksaan dan juga Junghan saling beradu argumen dengan barang bukti yang masing-masing mereka bawa. Nah, saking alotnya, sampai-sampai ketua hakim pun memberi kesempatan para juri untuk melihat lokasi kejadian sebelum menjatuhkan putusannya. 야, 괜찮아. 졸지 마. 응? 괜찮아. 응? 괜찮아. Nah, di sini orang yang akan memberikan prediksi kejadian adalah Sang Bom, sambil diiringi dengan reka adegan pembunuhan. 이 자리에서 함께 술을 마셨습니다. 남친님. 피해자의 옷을 벗겼죠. 좀 거칠게 보이는 이 흉기를 쥐고 위협을 합니다. Merasa tidak kuat, apalagi membayangkan kalau dia memang benar-benar pembunuhnya, Yunsu pun akhirnya pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sialnya lagi, si Sang Bom menuduh Yunsu hanya pura-pura pingsan untuk menghindari tekanan dari para penyidik. Keesokan harinya sidang kembali dilanjutkan, namun Junghan tidak bisa mendampingi Yunsu dikarenakan penyakit terombehennya semakin parah. Itu berarti Sojinlah yang akan maju menjadi pengacara utama di persidangan kali ini. Tapi ketika Sojin mau maju ke depan, tiba-tiba HP-nya berbunyi dan itu adalah salah satu hal yang dianggap tidak sopan dalam persidangan. Di persidangan kali ini selain membahas malam kejadian, Jaksaan juga menghadirkan saksi seorang guru yang dulu pernah menjadi kepala sekolah di tempat Yunsu belajar. Di mana waktu itu Yunsu pernah mendorong temannya jatuh dari tangga, kemudian menghajar teman sekolahnya itu hingga giginya ompong. Yang menandakan kalau Yunsu dari dulu mempunyai sifat mudah marah dan kadang bertindak secara kriminal. Tapi Yunsu mempunyai alasan untuk melakukan itu, karena temannya tersebut selalu menghinanya hanya karena ayahnya seorang supir taksi dengan penghasilan 30 sen per hari. Sojin kemudian membuat semua orang tertegun ketika dia menjelaskan bahwa semua manusia memiliki kesalahan, termasuk dirinya yang tadi lupa mematikan ponsel. Kemudian dua orang polisi yang menangkap Yunsu tanpa memegang surat penangkapan. Termasuk Yunsu sendiri yang terpaksa memukul temannya karena merasa ayahnya telah dilecehkan. Apakah mereka akan mencap orang-orang yang tadi disebutkan di atas melakukan kejahatan besar juga? Tanpa melihat sebab sebenarnya mereka melakukan kesalahan tersebut. Pernyataan Sojin tadi tidak hanya membuat Junghan kagum, tapi juga sepertinya membuat hakim dan semua orang yang hadir di sana tidak terlalu terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan Jaksaan.
Beres persidangan, Jung Han bertanya tentang orang yang pernah tinggal bersama Hong Gok di rumah itu. Yun-soo mengiyakan hal tersebut sesuai dengan apa yang dia dengar dari Hong Gok. Tapi mereka bertengkar dan hingga sampai sekarang belum baikan. Singkatnya, Jung Han akhirnya menemukan Yu Jung ketika Yu Jung sedang berada di salon sambil antang lihat berita pembunuhan temannya. Tapi sebelumnya kita pergi ke lapas dulu, di mana Badan Narkotika Nasional Korea telah mendengar desas-desus kabar peredaran narkomar yang melibatkan tahanan dengan para pegawai klinik. Akhirnya mereka memeriksa para tahanan yang sempat melakukan kunjungan ke klinik. Dan salah satunya adalah Yun-soo. Aduh, emang selalu apes nih bocah ya. Harus dimandiin sama air cekahitutan kayaknya ini mah ya. 하 6번, 3, 하 8번. Kembali ke Jung Han yang terus mengintimidasi Yu Jun agar mengaku. Paling tidak jika dia bukan pembunuhnya, dia tahu siapa pembunuh sebenarnya. 범인이거나 아님 범인을 알고 있거나. Kembali ke lapas di mana Doji dan Yun-soo ternyata menjadi incaran utama bagi para anggota BNN ini. Yun-soo yang tidak mau mengkhianati Doji sebisa mungkin untuk menutup rapat-rapat agar Doji tidak tertangkap. 어깨 탈골 경위 좀 말씀해 주시죠. Begitupun dengan si Doji yang meskipun mendapat ancaman dari tim kepala investigasi, dia tetap tenang karena orang-orang yang ada di belakang dia jauh lebih tinggi pangkatnya dari cucunguk yang ada di hadapannya ini. 근데 여기 올 때 윗분들한테 허락은 받고 왔나 모르겠네. 일단 받아보시죠. Hasil dari obrolan panjangnya dengan Yu Jung akhirnya mengarahkan Jung Han pada seorang pemuda bernama Ki Jong, mantan pacar Yu Jung yang juga seorang pengedar narkomar. Jung Han pura-pura keluar dulu karena yakin Ki Jong akan panik dan menelepon seseorang. Tanpa sadar kalau Jung Han telah menyimpan HP-nya di dekat meja, kemudian membawanya kembali ketika Ki Jong selesai menelepon. Jadi pengacara itu emang harus cikal ya, udah licik, nakal pula. Kembali ke lapas, kagum dengan kesetiaan Yun-soo yang tidak membuka mulut saat diinterogasi, membuat Doji memberikan Yun-soo ponsel untuk memastikan kalau taksi ayahnya sudah dikirim kembali ke rumah ayahnya. 아버지, 저예요, 현수. 근데 아버지 혹시 택시 찾으셨어요? 택시 방금 찾아왔는데. Selain mencurigai Ki Jong, Jung Han juga mencurigai pria bernama Chul Ho yang dari kamera CCTV terlihat selalu mengikuti Hong Gok dan juga Yun-soo di malam kejadian. Dulunya si Chul Ho ini adalah seorang kurir yang kebagian mengantarkan paket di daerah Hong Gok tinggal. Tapi sekarang sudah tidak lagi bekerja di sana karena katanya sudah dipecat setelah mengetahui kalau Chul Ho adalah tahanan rumah atas kasus pelecehan seksual. Jung Han pun segera pergi ke tempat di mana Chul Ho tinggal. Sementara itu, ketika sidang kembali digelar, Yun-soo benar-benar tidak bisa menahan emosinya lagi saat terus-terusan disudutkan sebagai pembunuh. 제가 살인을 한 게 아닌데 아무도 내 말 안 믿잖아요. Namun sepertinya sikap yang ditujukan Yun-soo itu malah memperburuk situasi dirinya yang tidak hanya dijadikan tersangka tapi juga sebagai saksi. Wah, kacau ini mah ya. Mungkin kalian tahu benang kusut? Yah, itulah gambaran proses sidang kali ini buat Yun-soo. Pabelit. Kembali ke Jung Han yang tiba-tiba mendapat serangan kapak dari Chul Ho setelah Chul Ho terus dicurigai oleh Jung Han sebagai pembunuh Hong Gok. Jung Han yang hanya membawa alat penggebuk kasur akhirnya diselamatkan polisi yang datang ke TKP tepat waktu. Kemudian Jung Han menelepon Sojin menanyakan kabar jalannya persidangan Yun-soo. Sojin hanya bisa menangis dan menyesal karena dia tidak bisa mencegah Yun-soo untuk tidak menjadi saksi. Kiranya kasus pembunuhan Hong Gok yang terus menghiasi layar kaca membuat masyarakat tak terkecuali para napi terus memantau kasus tersebut. Bahkan tak sedikit para napi mencap Yun-soo sebagai penjahat bermuka dua karena terlihat pelin-pelan dalam menentukan sikap. Kadang mengaku tidak membunuh, kadang mengaku tidak tahu. Situasi yang memang tidak mudah buat Yun-soo, ditambah lagi kehadiran si Dosik, manusia pamali yang gak asik dia mah kalau gak bikin usil teh ya. Dimana kali ini dia kembali membuat gara-gara dengan mencuri HP Yun-soo, yang membuat Yun-soo hilang kesabaran dan berusaha melawan. Namun sayang, Yun-soo memang masih terlalu lemah buat si Dosik. Bosan dihina, dicampakkan, dan diperlakukan tidak adil, membuat Yun-soo akhirnya memberanikan diri untuk meminta Dosik mengajarkannya ilmu silat. Tapi sebelumnya, Dosik bercerita tentang Yun-soo yang nasibnya hampir sama dengan dia, yang masuk penjara karena perbuatan yang sama sekali tidak dilakukannya.
Dia berusaha menjelaskan tapi tidak ada satu orang pun yang mempercayainya. Dia sadar kalau satu-satunya orang yang bisa merubah dirinya adalah dirinya sendiri. 살아남으려면 내가 먼저 변해야 한다는 걸. Iya, dari obrolan itu Hyun-soo mulai berubah. Dia tidak sendirian lagi dan mulai suka merokok. Bahkan ketika menjalani persidangan, dia pun nampak gak peduli, santai dan banyak heuai atau nguap. 여친 룸메이트가 북한했으니까 싸우긴 했는데 아시잖아요, 여자들 싸우는 거 머리채 잡고 뜯고. Dari hasil persidangan, Jung-han mencoret Yu-jung dan juga Ki-jong dari daftar orang yang dicurigai membunuh Hong-gok. Karena pernyataan mereka terlihat jujur dan ceplas-ceplos. Sementara itu, Hyun-soo terlihat giat berlatih karena dia sudah tidak mau lagi dilecehkan. Terutama sama si manusia pamali bernama Do-sik. 빨리. Hyun-soo mulai membiasakan diri dengan keadaan penjara, di mana yang kuat akan menjadi RW dan yang lemah jadi bubuk tahu. Orang pertama yang harus dia taklukkan adalah Do-sik, yang kebetulan kali ini menantangnya untuk berduel. Biar lebih haram panggelut, dia terlebih dahulu mencukur rambut berikut baok sebelum pergi ke tempat pertarungan. Di tempat lain, Chul-ho dibawa ke tempat interogasi, namun sepertinya Sang Bom tidak tertarik dengan Chul-ho, sehingga dia dibebaskan begitu saja. Tapi Jung-han yang penasaran dengan Chul-ho tetap akan menghadirkannya di persidangan. Keesokan harinya, sidang kembali digelar, namun dengan hasil yang sama, yakni semua pihak tetap belum bisa meyakinkan hakim tentang siapa pembunuh sebenarnya. Di persidangan berikutnya, Jung-han menghadirkan saksi ahli yang tidak lain adalah mantan istrinya sendiri untuk memaparkan semua temuannya di TKP. Dimulai dari pintu, di mana yang punya rumah masih memakai sistem kunci elektronik tanpa kunci, jadi siapapun yang tahu kode pintunya bisa masuk dengan leluasa. Pisau yang dilakukan pembunuhan juga ada kemungkinan belum ditemukan, karena ada 8 set pisau dapur yang ada di rumah itu, dan 2 pisau tidak ada di tempat. Untuk luka yang ada di tangan, saksi ahli menjelaskan kalau itu ada kemungkinan hanyalah permainan pisau, karena dia menemukan zat kimia seperti tisu di dalam luka korban. Jadi ada kemungkinan setelah tertusuk, korban langsung menghentikan pendarahannya menggunakan tisu. Si pelaku juga mengarahkan mata pisaunya ke atas, jadi ada kemungkinan bila si pelaku harus terluka, maka itu harusnya tangan kanan bagian dalam, bukan tangan bagian luar. Jadi pengakuan Hyun-soo beberapa waktu lalu kalau tangannya terluka karena memecahkan kaca jendela, itu lebih masuk akal. Kemudian Jung-han menyuruh Hyun-soo untuk menulis namanya sendiri dalam secari kertas. Itu agar semua yang hadir tahu kalau Hyun-soo adalah orang kidal, orang yang melakukan banyak hal dengan tangan atau kaki kiri. Sedangkan 8 dari 13 tusukan dari posisi pukul 1 ke posisi pukul 7, saksi ahli berasumsi bahwa pembunuhnya tidaklah kidal dan kemungkinan orangnya tinggi pula. Merasa kalah argumen dengan saksi ahli, jaksaan malah menyinggung status saksi ahli yang merupakan mantan istri dari sang pembela. Tapi dia menegaskan bahwa kehadirannya di sana adalah profesional, bahkan terang-terangan mengakui dia sendiri yang menceraikan Jung-han karena Jung-han orangnya jorok dan jarang nyikat gigi. Dia juga berkata bahwa para juri berhak mendapatkan informasi dari sumber manapun sebagai dasar keputusan mereka nanti. Sepulang dari pengadilan, Hyun-soo sengaja mentato tangannya dengan tulisan, "Jika ada keraguan, ringankan terdakwa," sebagai simbol bahwa dia sudah diperlakukan tidak adil oleh hukum. Setelah itu Hyun-soo bertanya pada Doji, "Apakah kamu percaya jika aku bukanlah pembunuhnya? Dan bagaimana jika aku benar-benar pembunuhnya?" Doji menjawab bahwa dia tidak peduli apakah Hyun-soo pembunuhnya atau bukan, karena yang dia lihat adalah sosok Hyun-soo yang sekarang ada di penjara. Malam harinya Hyun-soo dipanggil oleh ketua geng Baekho, kita panggil aja Jamal, karena telah membuat wajah Do-sik babak belur. Jamal meminta salah satu bagian tubuh Hyun-soo sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya. 소정은 하나 놓고 가라. 내 면 좀 잘 걸어.
Tadinya Yunsu akan menyerahkan tangannya untuk dipotong, namun tiba-tiba Doji datang sambil menampar wajah Dosik yang tak tahu malu meminta bantuan orang lain. Padahal pertarungannya dengan Yunsu dilakukan secara adil. Doji juga mengancam si Jamal agar tidak melewati batasnya meskipun dia tahu kalau Jamal ini adalah seorang preman yang hese eleh tara menang. Doji menyuruh Yunsu untuk terus berhati-hati karena mereka bisa jadi akan menusuknya dari belakang. Keesokan harinya sidang mulai memasuki babak terakhir di mana kali ini Junghan meminta Sang Bom duduk sebagai saksi dan mempertanyakan kenapa orang-orang seperti Yujung, Ki-jong, Chulho, Sunghon bahkan ayah tiri korban yang notabene orang terdekat korban tidak pernah dirinya interogasi. Kemudian Junghan memperlihatkan nebulizer Yunsu yang ada di TKP, tapi tidak menemukannya di catatan bukti kejadian. Bahkan Sang Bom sengaja memberikan nebulizer itu pada Yunsu pada saat Yunsu sedang ada di penjara. Padahal nebulizer itu bisa dijadikan bukti konkret jika kepolisian benar-benar ingin menetapkan Yunsu sebagai pembunuhnya. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa sejak dari awal Sang Bom telah berencana ingin mengkambing hitamkan Yunsu sebagai tersangka sebelum mereka menyelidiki bukti. Jaksaan sepertinya mengakui bahwa banyak tersangka yang harus mereka selidiki, tapi dia menekankan para juri untuk tidak mengabaikan barang bukti bahwa Yunsu ada di TKP pada saat kejadian. Dan kekeh meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman mati pada Yunsu pada sidang putusan nanti. Doji menghampiri Yunsu sambil memberikan sebuah bingkisan. Dia berharap mereka tidak bertemu lagi karena menurutnya penjara adalah bukan tempat yang cocok buat Yunsu. Sedangkan Junghan yang terus memikirkan argumen terakhirnya untuk besok malah terganggu sama penyakitnya yang semakin parah. Ditambah kali ini dia seperti gatal-gatal atau bahasa medisnya itu disebut kaligata. Tapi meskipun begitu dia tetap hadir di sidang putusan untuk memberikan argumen terakhirnya mengenai Yunsu yang sejak awal hati nuraninya meyakini bahwa Yunsu bukanlah pembunuhnya. Apalagi dia tahu kalau tuduhan yang dialamatkan pada Yunsu adalah hasil spekulatif dari pihak kepolisian. Alhasil 5 dari 9 juri yang menghadiri persidangan itu memutuskan Yunsu tidak bersalah dan 4 lainnya menyatakan bersalah. Itu berarti para juri gagal membulatkan keputusannya sehingga hakim harus memutuskannya sendiri. Dan akhirnya hakim memutuskan Yunsu bersalah secara objektif dan harus menerima hukuman seumur hidup. Hasil yang sangat mengecewakan tentunya tidak hanya buat Yunsu, tapi juga orang tua Yunsu dan juga para pembela. Keesokan harinya orang tua Yunsu menjenguk Yunsu di penjara dan berkata akan berusaha untuk naik banding. Namun Yunsu sepertinya sudah gak peduli, malah menyuruh orang tuanya untuk tidak mengunjunginya lagi karena mungkin dia malu dan tak mau ngerepotin orang tuanya. Parahnya Yunsu sudah mulai berani coba-coba pakai narkomar pemberian Doji. Anjing, lihat tuh mukanya ya, kayak yang mau cerot aja itu. Di tempat lain, karena telah berhasil memenjarakan Yunsu seumur hidup, jaksaan jadi naik pangkat menjadi jaksa kepala. Kembali ke lapas ketika Yunsu dan Doji sedang serius ngobrol sambil ngudud, tiba-tiba Dosik datang dari belakang dan ya itulah ya. Iya, Dosik memanfaatkan pisau pencukur bauknya untuk membunuh Doji. Dasar pecundang anjing. Tinggalkan dulu lapas setelah jaksaan yang naik pangkat, kali ini giliran Sang Bom yang pensiun secara hormat dan memenjarakan Yunsu menjadi kado terindah sebelum dia pensiun. Berbeda dengan Yunsu yang kali ini justru merasa sedih dan was-was setelah ditinggal sahabat terbaiknya yang dulu sering membelanya. Sementara itu Junghan ternyata masih saja berjuang agar Yunsu bisa bebas dari penjara. Dia terus mendekati Sunghon berharap dapat informasi penting darinya. Di luar dugaan dia berkata bahwa kepolisian menyimpan bukti lain yang tidak ditampilkan di persidangan. Alhasil dia menghubungi teman polisinya untuk memberikan bukti penting itu kepada dirinya. Ya, pasti kalian tahulah ya, biasa UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, setelah melihat bukti berupa foto-foto dan juga riwayat panggilan terakhir si korban, mengarah pada satu sosok yang terlupakan oleh Junghan, yaitu dokter rehabilitasi Park Chan-yul. Usut punya usut kalau si dokter ini memiliki hubungan spesial dengan Hong Gok-wa. Tapi setelah tahu kalau si dokter ini sudah punya istri, Hong Gok akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungannya. Junghan menyuruh Sang Bom untuk memperbaiki pecahan kaca yang sudah retak agar dia tidak dihantui rasa bersalah di sisa umurnya yang sudah bau tanah. Sang Bom juga menemui jaksaan untuk sama-sama menyelamatkan citra polisi dan juga kejaksaan di mata masyarakat. Junghan kembali menemui Yunsu di penjara dan memberitahu bahwa pembunuh sebenarnya sudah ditangkap. Dan Yunsu bisa bebas hari ini juga. Mereka bersalaman dan Yunsu sangat berterima kasih pada Junghan yang selama ini tanpa kenal lelah membantunya.
증거와 증인들을 제시. 하지만 동시에 저희 검찰은 공판 중임에도 여타의 용의자들을 추가로 Di rumah, orang tuanya telah mempersiapkan makanan kesukaan Yunsu, asin tulang dan endog asin. Scene terakhir ditutup dengan Junghan yang kembali jalan-jalan ke kantor polisi untuk mencari klien baru. Film pun tomat. Baiklah, itu tadi rangkuman dari alur film One Ordinary Day. Mudah-mudahan kalian suka dan terhibur. Maaf kalau ada salah kata, baik yang disengaja ataupun gak disengaja. Gak ada niat menyinggung apalagi menghina, karena ini hanya hiburan semata. Saya Andreas Bok pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.